Hai guys, Happy New Year. Ya, selamat menempuh 2021 dengan semangat yang baru, dengan perjuangan yang baru, dengan pengharapan yang baru, dan segala sesuatu yang diperbaharui supaya kita bisa melewati 2021 lebih baik lagi. Gue yakin sih 2021 lu akan jauh lebih stronger, lu akan jauh lebih wiser, lu lebih bijak, lu lebih dahsyat. Lu akan melalui dengan kepala yang lebih dingin, ya, tidak gampang bereaksi. Kenapa? Karena kita bisa akhirnya melewati 2020 dengan selamat gitu loh. Walaupun patah-patah, walaupun kita berdarah-darah, tapi at least kita sampai di melewati 2020. Teman-teman, gue tahu lu pasti lagi bikin resolusi, lu pasti lagi bikin banyak perencanaan, lu banyak bikin rancangan, siapapun lu gitu loh. Lu punya duit, lu gak punya duit, lu cinta Tuhan, gak cinta Tuhan, lu orang dengan moral, gak dengan moral, lu pasti semua bikin rencana. Tapi gue ngelihat 2020 ya, bahwa gue semakin sadar bahwa apapun yang kita punya itu gak penting jadinya. Bahkan apapun yang kita kerjain untuk menjadi sebuah kepemilikan yang sifatnya mungkin materi, pencapaian mungkin, jabatan, posisi, kayaknya jadi gak terlalu meaningful. Karena 2020 ngajarin gue satu hal, bahwa lu memang datang ke dunia ini gak bawa apa-apa, dan lu pulang juga gak bawa apa-apa. Lu datang telanjang, lu pulang telanjang. Jadi ngapain kita ngerjain sesuatu yang pada akhirnya kita gak bisa bawa pulang. Harta lu gak bisa bawa pulang, orang juga lu gak bisa bawa pulang. Ngapain lu stres-stres karena orang ninggalin lu, sementara itu orang juga gak akan bisa lu bawa pulang. Atau kayak, oke lah, kita harus mencintai istri, suami, orang tua, tapi juga itu gak lu bawa pulang. Jadi jangan dijadikan sebuah kepemilikan yang lu pertahankan. Banyak dari kita yang belum move on karena seseorang yang kita cintai sudah gak ada. Ya, berduka perlu. Gua hari ini baru berduka. Gue pikir gue akan melewati 2021 dengan sukacita. Ya, walaupun gue bersukacita, tapi diawali dengan kedukaan. Karena orang yang gue sayang, orang yang gue cintai, tante gue sendiri baru dipanggil Tuhan karena COVID-19. Gila gak? Brengsek, men. Gokil. Tadi akhirnya kita harus menggagalkan acara kita yang biasa kita lakukan tiap tahun, dan kita harus kumpul dengan berduka. Tapi gue juga bangga sih sama keluarga gue, karena keluarga gue tetap bisa mendisplay sukacitanya dalam Tuhan. Itu amazing banget sih. Tapi intinya teman-teman, apa sih yang penting buat lo sampai lo bikin resolusi buat 2021? Dan ternyata apa yang lo anggap penting sebenarnya gak penting juga. Nah, ini gue mau ngomongin bahwa apa sih yang penting yang sebenarnya lo harus jadikan sebuah resolusi di tahun-tahun ke depan. Mari kita mulai mengerjakan sesuatu yang bisa menjadi warisan untuk generasi setelah kita. Mari kerja sesuatu, mari kerja keras, mari banting tulang, mari kerja secara bijak, mari capek, lembur untuk sebuah legacy, untuk warisan. Jangan cuman lu ngerjain sesuatu yang bisa nikmatin cuman lu doang. Mentok cuman buat anak lu, dan ketika anak lu dapetin gak bisa diturunin juga buat yang lainnya. Jadi jangan kerja buat sesuatu yang gak bisa lu warisi, atau lu kerja buat sesuatu yang lu bisa warisi tapi lu bisa warisi cuman buat keturunan lu nikmatin, tapi keturunan lu gak bisa warisi lagi. Jadi sebenarnya apa sih teman-teman yang harus kita kerjain yang bisa kita warisi kepada generasi setelahnya, atau bekerja untuk sesuatu yang gak bisa hancur, gak bisa mati, kekal sifatnya. Apa lu mau apa? Rumah, properti itu bisa hilang kapanpun. Mau 7 turunan, gue gak yakin 7 turunan. Mungkin lu pikir lu kayak 7 turunan, nanti turunan kedua berhenti karena ditangkap KPK, ya kan? Jadi ya, mari bekerja sesuatu for a legacy, supaya keturunan kita
bisa menghidupinya dan mewariskan kepada generasi setelahnya. Yang pertama, mentalitas. Mentalitas ini sangat bisa diwarisi dan gak bisa diambil loh. Lu punya mentalitas pejuang, lu punya determinasi, lu punya mentalitas kaya. Mentalitas kaya bukan bicara tentang banyak uang. Mentalitas kaya bicara tentang walaupun lu gak punya apa-apa, tapi lu bisa hidup buat orang lain. Itu mentalitas yang kaya, dimana dia gak bekerja buat diri sendiri, bikin perencanaan bukan buat diri sendiri, bikin resolusi bukan buat diri sendiri, bikin sesuatu yang lebih besar dari diri lu. Itu namanya mental kaya. Ya, sesuatu yang ketika habis, ya kelihatannya lu kayak kehabisan uang, lu tiba-tiba kehilangan banyak orang, tapi lu gak pernah kehabisan sesuatu untuk lu beri. Itu namanya mentalitas kaya. Lu selalu punya rasa cukup, itu mentalitas kaya. Lu selalu punya rasa bersyukur, itu mentalitas kaya. Kita lihat yang menang di 2020 adalah orang-orang dengan mentalitas ini. Ya, bukan orang yang punya mentalitas korban, nyalain situasi, nyalain orang lain, apalagi nyalain Tuhan. Tapi dia beranjak dari mental korban kepada mental survivor. Dia bisa selamat. Nah, ini lumayan lah, tapi at least dia bisa berjuang. Dia bukan korban. Tapi mari naik ke level yang selanjutnya. Lu punya mentalitas seorang hero, pahlawan. Gue belajarin dari Kak Pascal Lesmana. Thank you banget Kak untuk pengajarannya, dan gue setuju banget. Kita harus punya mentalitas pemenang. Dimana orang yang pemenang ini, dia gak berjuang buat dirinya sendiri. Dia berjuang untuk orang lain. Makanya dia kalau berdoa sama Tuhan, gak sekedar berdoa buat disembuhin. Tapi dia berdoa supaya dia bisa jadi kesembuhan bagi banyak orang. Ya, dia bukan berdoa buat mujizat doang buat hidupnya, tapi dia berdoa supaya hidupnya bisa jadi mujizat bagi banyak orang. Dia bukan berdoa supaya dia diberkati, tapi dia berdoa supaya jadi berkat bagi banyak orang. Nah, mentalitas ini yang kita butuhin untuk kita warisi. Nah, ketika lu kehilangan semuanya, ini gak bisa hilang. Jadi ngapain lu bekerja buat sesuatu yang bisa hilang, dicuri orang, diambil orang. Mendingan lu bekerja buat sesuatu yang gak bisa hilang. Yang pertama mentalitas, yang kedua karakter. Mari punya karakter yang benar-benar membuat lu bisa dipercaya, bisa diandalkan, ya, dan lu gak tergantikan. Kalau lu mau jadi orang yang bisa dipercaya, lu harus punya karakter yang bisa dipercaya. Ya, kalau lu mau bisa diandalkan, lu juga punya karakter, determinasi yang mengembangkan lu punya kompetensi, kemampuan. Lu bisa diandalkan, reliable, bertanggung jawab, dikasih tugas 1 ngerjain 2, dikasih 3 ngerjain 4, disuruh lari 1 mil lu kerja 2 mil. Ini namanya the spirit of excellence. Ini karakter. Yang ketiga, yang namanya irreplaceable, lu gak tergantikan. Jadi yang pertama bisa dipercaya, bisa diandalkan. Yang terakhir, lu gak tergantikan. Ini bicara orang-orang yang punya karakter vulnerable, honest, jujur. Dia mengakui kelemahan, dia mengakui ketidakberdayaan. Lu bayangin orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan gak tergantikan. Ya, orang-orang yang punya karakter tadi, ya, dia punya karakter yang baik, dia punya karakter bisa dipercaya, dia punya kompetensi. Yang terakhir, dia apa adanya, dia jujur, vulnerable, dia rapuh, dia gak hidup dalam kepalsuan, dia jadi tidak tergantikan. Nah, ini gak jadi curi, men. Ini yang dicari akhir-akhir ini, dan lu bisa warisi buat minimal buat anak lu. Jadi ngapain lu kerja capek-capek, tajir, tapi gak punya waktu buat anak, sehingga anak lu gak bisa lihat lu punya apa tadi yang pertama, ya, lu punya mentalitas dan lu gak punya karakter. Nah, ini semua harus diinvestasikan dengan waktu, dengan kedekatan, gak bisa sekedar jauh-jauh. Mereka harus bisa lihat, lu harus ngomong pakai mulut, lu harus kasih lihat dengan tindakan. Makanya pastiin lu punya ini dan warisin buat mereka. Secara khusus buat anak-anak lu dan buat generasi setelah kita. Nah, yang terakhir itu iman. Ini yang gila, guys. Ya, bersyukur bangsa kita adalah bangsa yang dibangun dengan Pancasila, yang sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara ini
judul mengakui keberadaan Tuhan. Gue yakin nih bangsa akan diberkati. Nah, iman ini guys, ini iman yang gak bisa sekedar lu bisa melawan setiap situasi dengan karakter dan kompetensi. Gak bisa. Iman itu ketika semuanya kayaknya runtuh, lu tetap tegak berdiri. Kiri rebah, kanan rebah, lu tegak. Doa lu gak dijawab, lu tegak. Ya, apa yang lu hasilkan gak dihargai, lu tetap tegak. Itu namanya iman. Ya, spiritualitas lu. Ini hubungan sama Tuhan yang menghasilkan sebuah iman. Iman itu bukan datang karena lu sekedar rajin, iman bukan datang karena usaha, tapi iman datang karena kedekatan lu sama Tuhan dan penyerahan diri lu sama Tuhan. Ini the greatest ya legacy yang lu bisa serahin sama warisan ya sama generasi selanjutnya. So mari teman-teman, yuk kita bangun bangsa Indonesia. Gue sebagai, mungkin orang bilang gue tokoh agama, gue sebagai pendeta, gue ingin mengajak para pendeta lainnya dan juga para pemuka agama lainnya, agama manapun, mari ayo kita warisin legacy ini buat umat kita tercinta. Ya, yang tadi yang pertama adalah mentalitas, karakter, yang terakhir kita punya iman. Ya, mari kita waris sama mereka. Gue seorang content creator, gue ingin mengajak semua para content creator dan pekerja-pekerja lainnya. Lu mungkin lawyer, lu mungkin artis, lu mungkin hairdresser, lu mungkin apapun, dokter, penyanyi, apapun. Ayo mari kita bekerja buat sesuatu untuk mewarisi warisan legacy bagi generasi selanjutnya. Ya, itu yang kita harus kerjain. Bukan sekedar kaya yang bisa nikmatin lu dan keturunan lu cuma bisa ngabisin. No, bekerja untuk warisan, untuk kita tinggalkan buat generasi selanjutnya. Supaya apa? Supaya kita bisa bangun bangsa Indonesia. Gue yakin banget ini bangsa akan dilirik, bahkan sudah dilirik oleh dunia. Tapi apakah kita akan jadi generasi yang menghancurkannya, atau generasi yang meneruskan perjuangan para pejuang NKRI, pejuang bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia, dan kita warisi buat generasi selanjutnya. Makanya gue pengen ngajak kita semua, ayo bikin resolusi yang mahal dikit. Jangan bikin resolusi buat lu, buat pacar lu, buat keluarga lu yang metal-metal doang. Mari buat sesuatu warisan untuk keluarga kita dan untuk generasi selanjutnya, supaya kita bisa menikmati anak cucu kita, the next generation, bisa menghidupi ya bangsa ini dibangun dengan sebuah keluar biasaan. So happy new year teman-teman semua. Mari kita bangun bangsa Indonesia dengan sebuah warisan yang gak bisa diambil oleh apapun. God bless.